Di tengah kesejukan cakrawala yang abadi, gemuruh rahasia ilahi berkumandang dengan keharmonisan yang sempurna. Dalam lingkaran cahaya yang mengelilingi segala sesuatu, terbentanglah kebenaran misteri Allah Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda, namun satu kehendak yang sempurna, satu tujuan yang kudus. Tak ada pertentangan di antara pribadi-pribadi Tritunggal ini. Tak ada kebingungan, keegoisan, atau ketakkompakan. Mereka bersatu dalam satu kehendak yang kekal, satu pikiran yang sempurna, satu kasih yang sempurna yang mengalir tanpa batas. Seperti nada-nada yang berpadu dalam simfoni ilahi, kehendaknya membentuk harmoni yang tak terlukiskan. Hanya ada satu Allah, satu hakikat di dalam tiga pribadi, yakni pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki satu hakikat keilahian. Tidak seperti tiga individu manusia, seperti misalnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketiganya adalah satu Allah. Bukan tiga Allah, bukan triteisme, bukan triad, tetapi trinitas, Tritunggal. Di 1 Timotius 1 ayat 17 bilang Allah itu kekal. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kekal dan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kekal dan Allah itu kasih, maka otomatis kasih Allah itu kekal. Ya. Kasih Allah itu kekal. Nah, kasih itu adalah sesuatu yang bersifat relasional. Maksudnya adalah bahwa kasih itu hidup dan bergerak atau mengalir di dalam relasi-relasi. Karena itu yang namanya kasih, dia membutuhkan suatu objek untuk dikasihi. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Karena itulah maka memang ada lebih dari satu pribadi, harus seperti itu. Ya, lihat komentar dari Mencius dan Horton. Trinitas ini merupakan suatu persekutuan yang harmonis dalam kealahan. Persekutuan ini juga adalah persekutuan kasih, sebab Allah adalah kasih. Tetapi kasihnya adalah kasih yang ramah, bukan kasih yang berpusat pada diri sendiri. Kasih seperti ini membutuhkan lebih dari satu oknum dalam kealahan. Bandingkan juga dengan komentar dari Stephen Neal. Ada Bapa yang dari kekal sampai kekal merupakan sumber segala hakikat dan segala cinta kasih. Ada Putra yang dari kekal sampai kekal dicintai oleh Bapa dan yang sebaliknya mencintai Bapa. Ada cinta kasih yang menjadikan mereka satu dan cinta kasih itu adalah Roh Kudus. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ada yang bilang bahwa Tritunggal ini adalah hasil dari konsili
Nisea pada tahun 325, sebagaimana dan dinyatakan oleh tuduhan saksi-saksi Yehova dan Unitarian. Bagaimana, Pak? Ya, orang saksi Yehova Unitarian memang punya anggapan begitu. Maka itu juga menjadi mereka memberikan sumbangsi juga kepada agama lain yang tidak percaya Tritunggal, lalu menganggap bahwa itu produk Nisea. Beberapa bidat itu yang anti Tritunggal semua mempunyai pandangan yang sama. Ya. Dulu saya pernah debat dengan seorang Unitarian, namanya Franz Donald, dalam bukunya, itu dia memang mengatakan demikian. Nah, coba saudara lihat, itu tulisan Franz Donald ya, yang debat sama saya dan dipublikasikan di koran Timex. Dan tulisan saya di Timex pada tanggal 11 dan 12 Agustus yang lalu berbicara dalam perspektif iman Kristiani yang alkitabiah dan bukan iman Kristiani hasil konsili-konsili gereja yang melahirkan rumusan Tritunggal. Artinya, bicara soal kekristenan tentu harus dibedakan antara Kristen alkitabiah dengan Kristen konsiliah. Kami, Unitarian, pakai ukuran Alkitab saja, sementara para Trinitarian memakai ukuran konsili-konsili. Artinya jelas opini saya mengenai ketuhanan Yesus dan doktrin Tritunggal tidaklah saya dasarkan dari doktrin gereja hasil konsili Nikea, Kalkedon, ataupun konsili-konsili lainnya dari gereja yang berkuasa saat menciptakan doktrin tersebut. Nah, oleh karena opini saya tidak berdasar pada putusan-putusan konsili, maka wajar saja jika opini saya kemudian tidak selaras dengan hasil konsili-konsili gereja yang melahirkan doktrin Tritunggal tersebut. Nah, bandingkan juga dengan pandangan saksi Yehova. Meringkaskan bukti sejarah Alvan Alamson mengatakan dalam The Church of the First Three Centuries, doktrin Tritunggal yang modern dan populer tidak mendapat dukungan dari bahasa Justin atau martir, dan pernyataan ini dapat diperluas sehingga berlaku juga untuk semua bapa pra-Nikea, yaitu untuk semua penulis Kristen selama 3 abad setelah kelahiran Kristus. Memang mereka berbicara mengenai Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tidak sebagai pribadi-pribadi yang setara, tidak berjumlah satu zat, tidak sebagai 3 dalam 1, dalam arti apapun yang sekarang diterima oleh para penganut Tritunggal. Nah, karena itulah maka itu menjadi suatu tudingan bahwa doktrin Tritunggal itu adalah doktrin yang dihasilkan dari konsili Nisea. Gini ya, sebelumnya, dalam episode sebelumnya kita sudah belajar tentang doktrin Allah Tritunggal dasar Alkitabnya. Jadi kita menghasilkan doktrin Tritunggal itu dari penelusuran data-data Alkitab. Nggak ada problem dengan konsili Nisea di sana. Dan sebenarnya menganggap bahwa doktrin Tritunggal itu adalah produk dari konsili Nisea itu sebuah kebodohan, sekaligus sebuah fitnah terhadap doktrin Tritunggal. Ya. Apakah benar kalau konsili Nisea itu kan tahun 325 di Nisea? Kalau memang benar apa yang mereka omong, itu berarti bahwa sebelum tahun 325 tidak ada orang yang percaya Tritunggal. Nah, ini jelas sesuatu yang salah, karena kalau kita meneliti apa yang dipercayai oleh bapak-bapak gereja sebelum tahun 325, maka kita akan mendapati bahwa bapak-bapak gereja sebelum 325 itu ada begitu banyak yang percaya tentang doktrin Allah Tritunggal, di dalamnya percaya Yesus adalah Allah. Ya. Saya akan mencoba membawa kita untuk menelusuri ke belakang sebelum tahun 325. Mari kita mulai dari tahun 140. Nah, pada tahun 140 Masehi ada seorang yang bernama Aristides. Nah, dalam Apologi 16 dia mengatakan begini, orang Kristen adalah mereka yang berada di atas setiap orang di bumi yang telah menemukan kebenaran karena mereka mengakui adanya Allah, pencipta dan penyebab segala sesuatu, dalam Putra satu-satunya dan dalam Roh Kudus. Allah maksudnya Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Berarti itu tahun 140. Berarti Aristides tahun 140 sudah menyatakan tentang Tritunggal. Tahun 150 ada yang bernama Justin Martyr. Justin Martyr itu dalam First Apology-nya dia mengatakan Allah dari alam semesta memiliki seorang putra yang juga menjadi yang pertama dilahirkan dan firman Allah, bahkan Allah. Berarti walaupun di sini tidak menyebut Roh Kudus, tapi dia percaya bahwa ada
Allah Bapa dan juga ada putranya atau firman Allah atau bahkan Allah. Lalu Justin Martyr juga mengutip ayat Ibrani 1 ayat 8 untuk membuktikan keilahian Kristus. Karena di situ katakan, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Lalu Justin Martyr berkata, oleh karena itu kata-kata ini, maksudnya Ibrani 1 ayat 8, menyatakan dengan tegas bahwa ia, Kristus, disaksikan oleh Dia yang menetapkan dan mengadakan segala sesuatu sebagai yang layak untuk disembah, sebagai Allah dan sebagai Kristus. Maka Justin Martyr memang tidak ngomong tentang Roh Kudus di sini, tapi dia ngomong tentang Allah Bapa dan Yesus Kristus yang layak disembah. Nah, di dalam Justin Martyr chapter 66 itu para muridnya mengatakan bahwa Justin Martyr membuktikan dari kitab Yesaya bahwa Allah dilahirkan dari seorang perawan. Itu berarti maksudnya Yesus. Maksudnya Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus walaupun dilahirkan, tapi sesungguhnya dia adalah Allah. Di dalam dialognya sama Trypho, itu Justin Martyr berkata begini, dia yang dipanggil sebagai seorang manusia oleh Yeskiel, anak manusia oleh Daniel, seorang anak oleh Yesaya, dan Kristus dan Allah disembah oleh Daud. Untuk itu engkau harus mengerti bahwa dia yang dicatat oleh para nabi tidak bisa kamu tolak bahwa dia adalah Allah. Maka Justin Martyr tahun 150 percaya Yesus adalah Allah. Trypho sebagai lawannya Justin Martyr itu lalu mengatakan kepada Justin Martyr, dia bilang begini, kamu berkata bahwa Kristus sebagai Allah sebelum segala zaman dan bahwa dia merendahkan diri dan dilahirkan menjadi manusia. Berarti Trypho memberikan konfirmasi bahwa memang Justin Martyr itu percaya Yesus adalah Allah. Nah, maka semua kutipan dari Justin Martyr itu menunjukkan dia percaya Yesus adalah Allah. Walaupun dia tidak bicara Roh Kudus, tapi itu berarti bahwa dia percaya bahwa Allah itu tidak tunggal mutlak. Ya. Pada tahun 150 ada juga seorang lain namanya Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes. Ya, itu Polikarpus, dia menjadi uskup di Smyrna. Nah, Polikarpus mengatakan begini, waktu dia mau, dia kan orang yang mati martir, dibakar. Ya. Dia bilang begini, aku memujimu, berarti memuji Allah, Allah Bapa. Aku memberkati, aku memuliakanmu bersama dengan yang kekal, Kristus surgawi, tadi Bapa, Kristus surgawi. Putramu yang terkasih dengan siapa kepadamu dan Roh Kudus, kemuliaan bagi keduanya sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi keduanya, maksudnya keduanya yaitu putranya dan Roh Kudus. Berarti tahun 150 Polikarpus telah percaya Tritunggal. Ya. Lalu kita bergerak ke tahun 160. Pada tahun 160 ada seorang yang namanya Matetes. Matetes ini dia mengatakan kata-kata begini. Sang Bapa mengutus firman di mana ia dinyatakan kepada dunia. Ini adalah dia yang berada dari awal, yang nampaknya seperti baru, dan telah ditemukan tua. Dia adalah dia yang berada dari kekal, dan sekarang disebut sebagai Sang Putra. Berarti dia percaya Yesus kekal, dan yang kekal hanya Allah. Maka Matetes pasti percaya kealahan Yesus dan Tritunggal. Tahun 170, kita bertemu dengan seorang yang namanya Tatian de Syrian. Tatian ini mengucapkan kata-kata begini. Kami tidak sementara melakukan sesuatu kebodohan. Kamu orang Yunani jangan bohong ketika kami beritakan bahwa Allah telah lahir dalam bentuk seorang manusia. Itu pasti Yesus. Karena telah lahir. Tapi dikatakan Allah telah lahir. Berarti Tatian percaya bahwa yang lahir sebagai manusia itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Ya. Lalu kita bergerak ke tahun 177.
Tahun 177 kita menemukan seorang yang namanya Melito. Melito dari Sardis. Nah, kita baca atau melihat kata-katanya ya, kata-kata Melito. Aktivitas dari Kristus setelah baptisannya, secara khusus mujizat-mujizatnya memberikan indikasi dan jaminan pada dunia tentang keilahiannya yang tersembunyi dalam daging. Allah seperti seorang manusia sempurna, dia memberikan indikasi positif dari kedua naturnya. Keilahiannya melalui mujizat-mujizatnya selama 3 tahun setelah baptisannya, kemanusiaannya selama 30 tahun sebelum dia dibaptis. Selama itu melalui kondisinya menurut daging. Dia menyembunyikan tanda-tanda keilahiannya, walaupun dia Allah yang sejati sebelum segala zaman. Dari kutipan ini, saudara, nampak bahwa Melito ini sudah percaya duinatur Kristus, kealahan dan kemanusiaan. Persis seperti rumusan kristologi kita yang modern pada hari ini, ya. Ada seorang namanya Pilsaf, dia penulis buku sejarah dan dia menulis tentang Melito dari Sardis ini. Dia bilang begini, Kami bukan penyembah-penyembah dari batu yang bodoh atau tidak berguna atau tidak berarti, tetapi memuja hanya satu Allah yang ada sebelum semua dan di atas semua, dan Kristusnya betul-betul Allah, firman sebelum segala zaman. nah jelas bahwa Bapak Gereja ini menyembah dan memuja Kristus dan mempercayai Kristus sebagai Allah yang kekal. Itu tahun 177 ya. Bergerak lagi ke tahun 180. Pada tahun 180 kita bertemu Bapak Gereja yang bernama Irenaeus. Irenaeus ini mengatakan kata-kata begini, selanjutnya ia ini adalah Allah Bapa, menciptakan segala sesuatu bersama firman-Nya. Itu maksudnya Yesus. Yang dengan tepat disebut Allah dan Tuhan. Berarti dia percaya Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus firman Allah. Di bagian lain, Irenaeus juga mengatakan, tetapi sang anak berada dalam kekekalan bersama sang Bapa dari dulu, dari permulaan. Berarti dia percaya sang anak kekal. Irenaeus juga bilang, Yesus Kristus Tuhan kami dan Allah kami dan penyelamat dan Raja. Ya. Dia juga bilang lagi, dia bukan malaikat. Nah, ini penting karena saksi Yehova percaya bahwa Yesus itu malaikat. Ya. Dia bukan malaikat. Bersama dengan dia, Bapa selalu hadir. Firman, hikmat, sang anak, dan Roh Kudus. Bahkan dia percaya 3. Dia menciptakan segala sesuatu sebagaimana yang dikatakan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Juga dari sumber yang lain. Yesus Kristus adalah satu dan sama, satu-satunya anak Allah, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Berarti Irenaeus juga percaya duinatur Kristus. Maka masih banyak juga ya bahwa kata-kata dia. Tapi dari sini kita lihat tahun 180 Irenaeus sudah percaya Tritunggal. Ya. Tahun 181. Tahun 181 ada seorang yang bernama Theophilus dari Antioquia. Nah, Pilsaf berkata tentang Theophilus dari Antioquia ini, Pilsaf bilang begini. Ia adalah yang pertama menggunakan istilah triad untuk Tritunggal yang kudus dan sudah menemukan misteri ini dalam kata-kata baiklah kita menjadikan manusia di Kejadian 1:26 karena ia berkata Allah berbicara bukan lain kepada akalnya sendiri dan hikmatnya sendiri yaitu kepada Logos dan Roh Kudus yang dipribadikan atau dianggap sebagai pribadi. Nah, dari kata-kata Pilsaf itu maka sebenarnya Theophilus ini jelas adalah orang yang percaya Tritunggal. Tahun 190 kita bertemu dengan seorang yang namanya Clemens dari Alexandria. Clemens dari Alexandria itu bilang begini. Anak Allah berada dalam substansi yang sama dengan Bapa,
kekal dan tidak diciptakan. Lagi kata Clemens. Ia benar-benar adalah manifestasi dari Allah. Clemens lagi. Ia sendiri adalah Allah dan manusia dan sumber dari segala sesuatu. Clemens lagi. Anaknya Yesus, firman Allah, adalah instruktur kita. Ia adalah Allah dan pencipta. Clemens lagi. Instruktur kita, yakni anak, seperti Bapanya tidak berdosa, suci dan dengan jiwa yang sangat menderita, Allah dalam bentuk manusia tidak bernoda, pelayan dari kehendak Bapanya, firman yang adalah Allah, yang berada di dalam Allah, tangan kanan Allah, dan dengan bentuk Allah adalah Allah. Clemens lagi. Aku mengerti bahwa tidak ada hal lain lagi yang lebih daripada Tritunggal yang kudus, yang ketiga adalah Roh Kudus, dan anak yang kedua, yang olehnya segala sesuatu diciptakan menurut kehendak Sang Bapa. Nah, dari sekian kata-kata Clemens ini jelas bahwa Clemens percaya doktrin Tritunggal. Itu tahun 190. Masuk tahun 200, kita bertemu dengan Tertullian atau Tertullianus. Nah, apa yang dipercaya oleh Tertullian? Perhatikan kata-kata Tertullian. Semua kitab suci memberikan dasar yang jelas dari Tritunggal. Nah, bahkan dia sudah menggunakan istilah Tritunggal. Berarti Tertullian percaya Tritunggal. Oke, lihat lagi kata Tertullian yang lain. Allah berbicara dalam bentuk plural, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, karena sudah ada di sana anaknya, pribadi kedua, firman-Nya sendiri dan ketiga, roh dalam firman itu. Satu substansi dalam tiga pribadi yang koheren. Ia adalah satu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal. Pasti dipercaya oleh Tertullian. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 200, itu kita masih ketemu dengan orang lain yang namanya Hippolytus. Perhatikan kata-kata Hippolytus. Marilah kita percaya, saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan tradisi para rasul, bahwa Allah Sang Firman turun dari surga. Dia sekarang datang ke dalam dunia, telah bermanifestasi sebagai Allah dalam tubuh, datang sebagai manusia yang sempurna. Sekali lagi Hippolytus. Kristus adalah Allah di atas segalanya. Maka Hippolytus percaya Kristus adalah Allah. Masuk tahun 225. 225 kita bertemu dengan Bapak Gereja Origenes. Nah, mari perhatikan kata-kata dari Origenes. Dan kiranya kamu dapat mengerti bahwa kemahakuasaan Bapa dan Anak adalah satu dan sama, seperti Allah dan Tuhan adalah satu dan sama dengan Bapa. Dengarlah dengan sungguh-sungguh perkataan Yohanes di kitab Wahyu, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sebab siapa lagi yang akan datang selain daripada Kristus, dan sebagaimana tidak ada satu keraguan melihat Bapa sebagai Allah, maka Sang Juru Selamat juga adalah Allah. Karena Bapa disebut Maha Kuasa, maka tidak ada satupun yang dapat menolak bahwa Anak Allah juga Maha Kuasa. Sekali lagi dari Origenes. Stephen Neil berkata, ada Bapa yang dari kekal sampai kekal, merupakan sumber segala hakikat dan segala cinta kasih. Ada Putra yang dari kekal sampai kekal, dicintai oleh Bapa, dan yang sebaliknya mencintai Bapa. Ada cinta kasih yang menjadikan mereka satu, dan cinta kasih itu adalah Roh Kudus. Dalam misteri yang mempesona, terbentanglah kisah kudus tentang keesaannya yang maha agung. Di tengah gemuruh ombak yang menggema, di antara segala ciptaannya, terdapat kisah yang mencengangkan. Ada Bapa yang menjadi awal dan akhir, sumber dari segala hakikat dan cinta kasih. Marilah kita merenungkan misteri yang agung ini dengan hati yang penuh syukur. Biarkanlah diri kita terpesona dengan kasih-Nya yang tak terbatas, hikmat-Nya yang tak terukur, dan kesatuan-Nya yang tak terpisahkan. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kasih yang
tak terbatas, adalah hikmat yang tak terukur, dan adalah kesatuan yang tak tergoyahkan. Allah Tritunggal, Allah yang esa. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.